Baiklah, kita akan membahas satu contoh soal tentang momen gaya atau torsi. Sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya seperti pada gambar. Jika tongkat diputar di titik C, momen gaya total adalah berapa Newton meter? Kita lihat soal ini mengatakan ada 3 gaya. Pada gambar jelas kita lihat ada 3 gaya, yaitu F1 10 Newton, F2 10 Newton, dan F3 juga 10 Newton. Tongkat ini diputar pada titik C. Di sini berarti yang menjadi poros adalah titik C. Untuk menghitung momen gaya total, kita akan hitung besar momen gaya yang diakibatkan oleh masing-masing gaya. Jadi bisa kita rinci seperti ini. Jadi kita buatkan tabel. Ada gaya, kemudian lengannya, lengan gaya, lalu nilai sudut alfanya yaitu sin alfa, dan besar momen gayanya itu sendiri, di mana momen gaya atau torsi itu kita hitung dengan rumus F gaya dikali lengannya dikali dengan sin alfa. Maka dengan tabel seperti ini kita bisa menghitung momen gaya totalnya. Mari kita lihat satu persatu. Gaya yang pertama adalah gaya F1, besarnya 10 Newton. Lengan gaya, ingat bahwa lengan gaya itu dihitung atau diukur dari titik gaya bekerja sampai ke porosnya. Kita lihat pada gambar F1 ini, titik gayanya bekerja di titik A, porosnya ada di C. Maka lengan gayanya adalah jarak dari F1 sampai dengan titik C. Ini A ke B 10 cm, B ke C 10, A ke B 20 cm, B ke C 10 cm, berarti totalnya lengan gaya untuk F1 adalah 30 cm. Ya, kita tuliskan L1 sama dengan 30 cm, atau kita jadikan meter adalah 0,3 meter. Sin alfa, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh gaya F1 terhadap batang atau tongkat. Di sini sudutnya 30 cm, jadi sin alfanya adalah sin 30. Nilainya adalah 1/2. Momen gaya. Besarnya momen gaya kita tinggal kalikan saja F kali L kali sin alfa. Tapi ingat, momen gaya itu memiliki arah positif atau negatif. Perjanjian tanda yang kita gunakan adalah jika putarannya berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka arahnya adalah positif. Sedangkan arah yang putarannya searah dengan jarum jam, maka tandanya adalah negatif. Perhatikan di sini, tongkat ini kalau ditarik dengan gaya F1 dengan poros di C, maka tongkat ini akan berputar begini. Ini adalah arah putaran yang searah jarum jam, sehingga momen gayanya yang dihasilkan oleh gaya F1 kita beri tanda negatif. Jadi momen gaya 1 min atau negatif 10 dikali dengan 0,3 dikali dengan 1/2. Nilainya adalah 1,5 dengan tanda min. Mari kita lihat sekarang untuk F2. F2 nilainya juga 10 Newton. Lengannya berarti dari titik B ke porosnya titik C. Ini jaraknya adalah 10 cm. Berarti L2-nya adalah 10 cm. Kita jadikan meter 0,1 meter. Berapa sudut yang dibentuk? Atau sinnya, sin berapa? Kita lihat sudutnya antara gaya ke batangnya adalah ini. Ini adalah sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Berarti sinnya adalah sin 90 derajat. Nilai sin 90 derajat adalah
1. Maka torsi yang kedua nilainya adalah 10 dikali 0,1 dikali 1. Bagaimana dengan tandanya? Perhatikan bahwa gaya F2 bekerja pada batang menyebabkan batang berputar seperti ini. Nah, ini adalah putaran yang berlawanan arah dengan jarum jam. Nih, jadi batangnya akan berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Perjanjian tanda, kita beri tanda positif. Jadi nilainya tinggal kita kalikan. 10 dikali 0,1, 1 dikali 1 nilainya adalah 1. Maka torsi 2 adalah positif 1. Mari kita lanjutkan dengan gaya yang terakhir, yaitu F3. F3 nilainya juga 10 Newton. Lengannya berarti dari titik D sampai ke poros C. Jaraknya ini 10 cm. L3 berarti 10 cm atau 0,1 meter. Sudutnya berapa? Sudutnya adalah ini, siku-siku atau 90 derajat. Maka sinnya adalah sin 90 derajat, nilainya 1. Torsi yang ketiga nilainya adalah 10 dikali 0,1 dikali 1. Bagaimana dengan tandanya? Perhatikan bahwa gaya F3 bekerja mengakibatkan batangnya berputar begini. Ini juga arah yang berlawanan dengan jarum jam. Maka tandanya adalah positif. Sehingga kalau kita hitung nilainya adalah positif 1. Maka besar momen gaya total kita tinggal jumlahkan saja momen gaya totalnya, sama dengan min 1,5 ditambah 1 ditambah 1. Nilainya adalah positif 0,5 Newton meter. Berarti jawaban kita yang benar adalah bagian A. Demikian, terima kasih.